Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Nawang, Lili dan Cik Bibah yang sudah hadir. Kemudian juga kawan-kawan yang mengikuti acara ini. Selamat pagi. Tadi dikatakan Jogja hujan, kecuali di tempat saya nggak kehujanan. Wah, ini deres banget nih di sini. Di bawah genting. Oke, saya akan berbicara mudah-mudahan tidak sampai 45, tapi kalau lebih ya itu terpaksa. Slide yang saya sampaikan 22 slide, realisasinya adalah 58 MB yang saya punya, jadi yang saya berikan ke panitia sedikit. Oke, saya mulai dengan pembicaraan kita dengan sebelum kancah internasional, saya ingin tekankan bahwa kancah lokal dari keluarga, tetangga sampai teman dekat itu juga penting. Nah di situ, jadi saya itu dengan anak-anak itu tetap dekat, walaupun sekarang jauh ya. Satu di Jakarta yang kadang-kadang tidak pernah di Jakarta, dan kemudian satu di Jepang yang kadang-kadang harus Zoom. Kemudian juga dengan tetangga, saya kira juga semuanya memberikan kontribusi yang luar biasa. Termasuk yang gambar paling kiri di bawah itu kalau saya tidak ke sana atau ketemu yang punya motor itu, saya tidak akan sampai ke Afrika. Itu adalah perjalanan-perjalanan penting. Jadi kancah lokal itu sangat dibutuhkan untuk mengikuti perkembangan internasional. Saya rasakan itu juga di UGM misalnya dengan pimpinan-pimpinan universitas dari zaman tahun 90 sampai sekarang, Bu Ova itu juga. Kemudian juga misalnya dengan kawan-kawan di UGM, misalnya Pak Joko Luknanto yang kemudian mendigitasi koleksi-koleksi langka di UGM itu juga termasuk. Bahkan dengan ini yang bawah nomor 2 dari bawah kanan itu adalah pembimbingnya anak saya. Jadi pembimbing skripsi anak saya itu juga saya harus juga mengenal mereka. Itu adalah gambaran yang saya tangkap bahwa kawan-kawan beda profesi pun juga penting di lingkungan kita. Dan saya juga senang karena dengan adanya belajar dari membantu juga di itu sangat bagus untuk berkontribusi di internasional. Juga kawan-kawan seprofesi saya kira penting juga untuk kita kita ingat juga. Jadi saya itu selalu mengingat kawan-kawan yang baik di Jogja maupun di lingkungan Indonesia. Jadi ada yang ke rumah, ada yang saya datang kemanapun. Jadi ini hal-hal yang saya kira penting untuk kita pikirkan bahwa kawan-kawan seprofesi, beda profesi itu juga penting sebelum kita masuk ke dunia internasional. Karena kadang-kadang hal-hal yang kecil pun bisa memberikan manfaat bagi kontribusi kita di kancah yang lebih tinggi. Jadi kapan itu saya jalan sama Cik Bibah sama Lili ke rumah P, jadi di Kota Gede itu juga hal yang saya kira menyenangkan juga untuk saling berkontribusi, termasuk ke desa-desa ya. Saya itu senangnya jalan ke desa Kepek, ini tempatnya kelahirannya Bu Nawang itu. Saya ke sana masih ke sana juga, dan itu menghasilkan sesuatu yang menarik juga. Kemudian saya kira ya di beberapa perpustakaan kecil-kecil di Gunung Kidul pun saya juga masih aktif untuk terjun, dan saya belajar dari Mas Agung dan Mbak Iin di Gunung Kidul juga. Saya kira di tempat-tempat lain saya sangat terbantu dengan kawan-kawan seprofesi. Jadi hal-hal yang sederhana ini kadang-kadang juga bermanfaat bagi perkembangan kita dalam kancah yang lebih besar. Nah itu, jadi pertemanan dari tingkat manapun diperlukan, termasuk keluarga, tetangga, profesi, teman kuliah, dan lain-lain. Dan kita tidak perlu membedakan antara setiap teman dengan dasar strata, usia, dan gender. Jadi kadang-kadang kita ketemu dengan senior, kadang-kadang ketemu dengan junior, dan itu sesuatu yang biasa. Karena kadang-kadang yang junior itu bisa mengundang kita menjadi teman juga. Kadang-kadang yang senior juga menjadi tempat kita belajar. Nah,
Itu dua hal yang saya kira penting untuk kita pikirkan bersama. Tapi sekali lagi, saya kira strata, usia, dan gender tidak terlalu berpengaruh. Oke, itu pendahuluannya. Jadi saya akan mulai dengan kancah internasional. Jadi saya akan berbicara dengan 5 poin saja. Yang terakhir nanti adalah menceritakan tentang apa yang saya lakukan selama ini. Kemudian saya mulai dengan pengalaman diri. Jadi pengalaman di dunia internasional. Saya mulai dengan pengalaman internasional sekitar 32 tahun yang lalu. Jadi sudah cukup lama. Jadi pengalaman pribadi di dalam International Librarianship, saya mulai dengan cerita bahwa librarianship termasuk information science. Yang pertama adalah pendidikan. Jadi kuliah itu jangan dianggap sebagai sesuatu yang ilmiah. Jadi ada sisi-sisi sosial yang penting. Jadi kumpul-kumpul dengan kawan-kawan itu penting sekali. Ngobrol-ngobrol kemudian akan menghasilkan sesuatu. Termasuk di pengalaman saya di UNT, di University of North Texas, yang kemudian berlanjut dengan misalnya kemarin terbit buku kita di New York. Jadi tulisan dosen dan mahasiswa itu juga bisa kita lakukan. Yang terakhir kemarin kita publish di IGI New York, itu kita launching bulan Mei, Juni. Ini sudah, tapi kemudian kita juga perlu berkolaborasi terus-menerus. Jadi kuliah itu jangan dianggap sebagai sesuatu yang ilmiah luar biasa. Sosialnya juga penting di situ. Ngumpul-ngumpul, ngobrol itu penting. Tapi juga presentasi internasional itu juga ajang untuk kita berkenalan dengan banyak orang. Jadi jangan sampai ikut seminar hanya duduk manis di situ, kemudian makan minum, ikut seminar. Tapi berjejaring itu penting. Jadi ini kunci-kunci yang perlu kita pertimbangkan. Dan saya kira yang tidak penting adalah beyond the librarianship. Jadi selain kita berbicara tentang perpustakaan, kita mungkin juga bicara yang lain juga. Mungkin publishing, saya itu pergi ke penerbit-penerbit, itu berkenalan dengan mereka. Jadi siapa anak buahnya siapa dijual ke siapa, saya mengenal itu, lihat kandang-kandangnya mereka. Jadi perusahaan misalnya di Bukit Mirah, saya berbicara dengan kawan-kawan di EBSCO, saya bicara dengan kawan-kawan di Beach Road, itu ada beberapa kantor di situ. Jadi itu hal yang menarik. Dan jangan lupa juga kadang-kadang kita perlu juga berbicara tentang hal yang lain. Misalnya tentang budaya. Ya, jadi kita bisa kadang berbicara. Ini yang paling kiri itu adalah waktu diundang jadi saya berbicara, kemudian diminta untuk menjadi panelis juga di budaya di Borneo misalnya. Jadi ini hal-hal yang penting. Dan tadi saya katakan bahwa kegiatan di kampung, di desa itu juga penting karena kita bisa membawa itu. Yang saya bawa ini adalah yang paling kanan itu adalah Gunung Kidul. Jadi saya jalan-jalan ke Gunung Kidul, akhirnya Agung dan Iin itu membantu saya untuk kita tuliskan dalam buku. Book chapter ini akan terbit tahun 2023 bulan April, tanggal 22 saya kira, sekitar itu. Masih revisi sekarang. Jadi ini contoh-contoh bahwa hal yang kecil di kampung, di desa itu bisa kita bawa ke internasional. Nah kemudian saya kira juga penting saya katakan di sini bahwa selain profesi kita di perpustakaan juga ada bidang-bidang lain, misalnya waktu UGM membangun arsip ya, saya kebetulan ke Washington State Archive, belajar tentang arsip, kemudian juga kenal dengan orang-orang ANRI gitu. Tetapi juga dalam bidang budaya ini membahas tentang medicinal plants, kemudian ini tentang kegiatan-kegiatan di Borneo, misalnya gitu. Ini nih contoh-contoh yang bisa kita lakukan bahwa di selain dunia perpustakaan kita juga bisa melihat apa yang ada di sekeliling kita di dunia perpustakaan. Oke, itu yang pertama. Jadi hal-hal penting dan jangan lupa bahwa hal-hal yang ada di kampung itu juga kadang-kadang bermanfaat di internasional karena itu adalah kuncinya. Nah, pengalaman di IFLA, saya dulu pernah awalnya itu mulai dengan saya mulai dengan call for papers di South Korea. Waktu itu saya menghadiri dan mengajukan satu paper yang awalnya bingung juga.
mau menghadiri itu, mengajukan call for papers dan diterima, kemudian berangkatnya gimana? Ternyata ada bantuan dari headquarter di IFLA, di kantor pusatnya. Ternyata saya baru keluar dari rumah itu pun sudah dibayari oleh IFLA. Dan itu terjadi lagi tahun 2013 waktu di Singapura. Jadi kalau pesan saya adalah bahwa untuk bisa tampil di dunia internasional itu jangan alasan pertama jangan uang, tapi kemampuan dulu. Jadi kita perlu lihat apa kemampuan kita itu layak nggak di internasional, baru mikirkan uang di situ. Itu salah satu hal penting di situ, dengan melihat kemampuan kita layak di internasional, baru kita cari uangnya. Saya dari 2006 kemudian 2007 itu sesuatu yang luar biasa karena saya ketemu dengan Mas Sumanto ya. Mas Sumanto itu dari Mogiri, dia yang memberikan informasi kalau ada orang yang bisa membantu saya pergi ke Afrika Selatan untuk presentasi 2 paper, dan kemudian saya coba dan saya bisa berangkat ke sana. Ini adalah hal yang penting, bahwa jangan berpikir tentang anggaran dulu, tapi pikir kemampuan dulu. Kita coba. Dan jangan lupa bahwa hal yang kecil selalu membantu untuk berkembang. Jangan terlalu berpikir hal yang besar dulu, berpikir tentang hal yang kecil dulu. Yang terakhir yang saya ikuti ya 2013 itu, sebelum yang terakhir 2013 itu kemudian saya kebetulan di divisi Library Building and Design ya, yang punya pengalaman membantu pembangunan perpustakaan UGM yang sekarang, kemudian juga di kedokteran dulu tahun berapa lupa. Kemudian itu menjadi bagian penting yang saya bisa masuk di divisi Library Building and Design di IFLA. Bidang yang menarik, dan kemudian bertemu arsitek, bertemu pustakawan, desain interior, dan lain-lain, diskusi, dan akhirnya menghasilkan buku yang terbit di Jerman. Ini sesuatu yang luar biasa yang saya rasakan, karena kita bisa belajar dari mereka bagaimana desain perpustakaan yang baik, kemudian mendesain itu seperti apa, berbicara dengan arsitek-arsitek Amerika dan lainnya. Kemudian kalau 2018 itu saya pergi ke IFLA lagi di Kuala Lumpur, waktu itu dengan Atin ya, ada partnership. Dan yang menarik adalah di situ adalah kita bicara tentang fashion. Jadi itu dari desain perpustakaan, kemudian fashion itu sudah hal yang juga penting bagi kita untuk pertimbangkan agar perpustakaan itu semakin punya daya tarik. Nah, IFLA ini memberikan banyak pelajaran bagi saya, termasuk di divisi Library and Building and Design. Kemudian juga buku lain yang kita terbitkan di IFLA adalah tentang profesi kita di pendidikan LIS ya. Itu juga kita terbitkan di Jerman. Ini pengalaman di IFLA. Kemarin di Dublin saya nggak datang karena sesuatu dan lain hal. Nah, satu hal yang menarik di IFLA itu adalah jejaring internasional itu sendiri. Jadi waktu di Afrika itu, waktu saya dicekik oleh gangster, kemudian ada salah satu, jadi selain kawan-kawan Indonesia yang membantu, ada satu kawan ini temannya si Cik Bibah juga, Jesus Lau itu juga, dia mengumpulkan uang untuk dari para pembicara di IFLA, kemudian diberikan ke saya juga. Jadi ini contoh dari bagaimana partnership. Kemudian ini foto ini saya ambil 2018 waktu IFLA di Kuala Lumpur. Nah, selain itu juga di dalam IFLA itu kita ketemunya juga kawan-kawan yang luar biasa juga. Misalnya Sharon Bostic. Sharon Bostic itu adalah orang yang membuat kuantifikasi di dalam library anxiety. Jadi kita selalu chat di situ, bicara apapun. Jadi ini contoh aja saya bahwa kita berbicara tentang apapun dengan kawan-kawan di internasional. Oke, itu pengalaman di IFLA. Kemudian pengalaman di ELA. ELA adalah American Library Association. Dulu ini berdasarkan pengalaman saya itu, pertama adalah persahabatan aja sih. Dulu tahun berapa lupa. Tapi itu persahabatan dan kemudian diajak presentasi bersama. Nah, kemudian pada waktu itu saya nggak datang karena banyak kerjaan di UGM waktu itu. Tapi kemudian tawaran-tawaran berikutnya saya terima, dan saya terakhir itu di Las Vegas waktu itu.
dan kita presentasi kolaborasi dengan Singapura, Indonesia, dan Amerika untuk presentasi paper dan poster. Tapi yang penting lagi adalah bagaimana menjadi anggota ELA. Jadi setiap orang bisa jadi anggota ELA. Saya waktu itu kuliah dan kemudian saya daftar sebagai anggota. Yang menarik adalah kita memperoleh American Libraries Magazine dalam bentuk cetak. Karena sekarang bentuk cetak itu luar biasa. Kalau dulu bentuk digital itu luar biasa, sekarang bentuk cetak itu luar biasa. Sesuatu yang menyenangkan untuk dipegang. Saya ikut beberapa presentasi di LA 2004, kemudian sesudahnya beberapa kali, yang terakhir ada di Las Vegas itu. Nah, kemudian juga sebagai anggota saya membantu di divisi International Relations. Kebetulan kita punya acara gitu, jadi saya tugasnya adalah pegang tulisan gitu. Silakan naik bis, kita mau ke Nevada dan sebagainya, ke Nevada University misalnya. Jadi tugasnya itu ya tugas-tugas ringan gitu, tapi menyenangkan karena jadi ketemu banyak orang. Itu satu hal yang penting, dan saya kira asosiasi perpustakaan di Indonesia itu bagus juga kalau punya satu unit namanya International Relations. Kalau di PPM misalnya Persatuan Pustaka Malaysia itu juga punya International Relations, di Singapura juga ada, di yang tempat lain itu saya kira punya. Jadi International Relations ini tugasnya adalah membuat jaringan internasional. Apa-apa yang kita punya bisa kita share ke international forum. Itu penting untuk dipertimbangkan. Jadi di LA misalnya dulu di kita presentasi itu ada 2 kawan dari NLB Singapura, kemudian dari Nick John Hickok, ini kawan lama yang terus-menerus membantu di Indonesia dan Asia Tenggara pada umumnya. Tapi ini adalah contoh di mana kita poster ya tampil di dalam saya belajar dari bagaimana presentasi poster di ELA, kemudian juga presentasi paper. Saya tidak sempat nyari foto, jadi susah nyari fotonya. Tapi ini contoh Mbak ya, bahwa kolaborasi itu tidak hanya dibangun dari lembaga masing-masing berdua bertiga, tapi saya inginnya lebih banyak lagi bahwa kita itu bisa berkolaborasi antar lembaga. Ini akan membangun lebih baik lagi kolaborasinya. Kalau kita bisa guyup rukun, jadi antar lembaga itu bisa berkolaborasi menghasilkan sesuatu untuk internasional. Saya biasanya lebih dari sekedar ELA saja di Amerika, tapi juga misalnya berbicara di United States Institute of Peace, misalnya kita bicara apa gitu. Kemudian di Ohio itu saya juga bicara tentang politik pendidikan waktu itu. Nah, ini juga menarik untuk dipertimbangkan bahwa beyond librarianship, kita juga punya kegiatan-kegiatan yang bisa kita ikuti, kita kembangkan, kita jadi menunjukkan jati diri kita bahwa librarian itu punya power, punya kemampuan yang bisa untuk disampaikan pada masyarakat luas. Tapi kuncinya satu, kita terus-menerus belajar dan berkawan. Jadi punya kawan lokal, nasional, internasional itu penting sekali. Selalu bertemu secara sosial. Kalau ketemu secara formal itu cuma basa-basi aja. Tapi kalau secara informal itu lebih kuat. Itu satu kunci yang penting. Oke, kemudian yang saya perlu sampaikan juga di ASEAN ya. Jadi pengalaman di ASEAN terutama. Ini adalah pertama Aunilo ya. Itu pertama kan undangan. Jadi tahun 2004 Aunilo itu kita bentuk di La Salle University di Filipina. Itu adalah satu pengalaman pertama membangun satu organisasi se-Asia Tenggara, perpustakaan perguruan tinggi se-Asia Tenggara. Itu awalnya tahun 2004 dan kita tanda tangan semua untuk mengadakan kerjasama. Jadi saya hadir di situ, kemudian dari Indonesia itu ada Bu Luki. Jadi berdua saya dengan Bu Luki, kemudian dari negara-negara lain di Asia Tenggara. Dan kemudian 2005 dan seterusnya saya hadir terus, dan itu adalah pengalaman yang menarik untuk kita lihat bagaimana di Asia Tenggara. Tetapi saya biasanya lebih dari sekedar
formal Aunilo. Biasanya saya juga nengok mereka ke tempat mereka kerja. Jadi selain di Filipina, kemudian di Singapura, di Malaysia, di negara-negara lain itu saya biasanya kunjungi mereka secara personal. Selain itu juga misalnya kita punya kawan-kawan juga ya, asosiasi-asosiasi seperti LAS misalnya, Library Association of Singapore. Kebetulan saya punya kenalan dan kemudian saya dapat undangan untuk berbicara tentang pengalaman-pengalaman di Asia, di Indonesia waktu itu. Jadi saya senang sekali bisa punya belajar dari berbagai asosiasi, termasuk PPM yang cukup lama saya banyak belajar dari PPM karena punya banyak kawan di Malaysia. Tapi tidak menutup kemungkinan karena LAS itu saya juga bisa berkolaborasi untuk presentasi di IFA di Las Vegas waktu itu. Kemudian ada PLAI adalah Philippine Library Association Incorporated. Ini juga menarik. Awalnya saya ditawari kawan kemudian untuk presentasi di PLAI itu, dan kemudian kita bicara, kemudian kerjasama dan lain-lain, sampai ada yang sampai ke rumah juga pustakawan dari Filipina itu. Ini menarik juga. Jadi banyak asosiasi-asosiasi perpustakaan secara nasional yang kemudian saya belajar dari itu. Misalnya di PPM ya, di PPM itu para pustakawan senior itu selalu ngajari yang junior, termasuk presentasi ya. Jadi presentasi itu senior dan junior kerjasama menulis, yang senior bicara 5 menit, kemudian yang juniornya disuruh bicara 5 menit juga. Jadi mereka selalu mengajari yang junior sehingga di Malaysia PPM itu Persatuan Pustakaan Malaysia, dari Asosiasi Perpustakawan itu terus-menerus menunjukkan bahwa mereka selalu meningkatkan performance dengan selalu mengajak yang junior untuk tampil. Ini mungkin jadi pengalaman kita bahwa kita jangan sampai yang senior tampil terus-menerus, tapi juga yang junior perlu tampil juga. Di ASEAN itu saya juga punya banyak kegiatan selain di dunia perpustakaan, juga kebudayaan, kemudian juga networking dengan penerbit, dan juga perusahaan-perusahaan database. Nah, ini ada contoh-contoh. Jadi dari kerjasama itu yang paling gambar bawah kanan itu ada di Filipina. Nah, kebetulan saya bicara di Dewan PLAI, berbicara tentang pengalaman perpustakaan. Kemudian yang tengah itu bawah itu ada di Sarawak. Kemudian kebetulan diminta jadi panelis di kanan kiri bawah itu ada panelis di Sarawak juga. Saya banyak ke Sarawak itu untuk kegiatan-kegiatan. Yang paling kanan atas itu adalah awal pembuatan Aunilo yang itu. Kemudian yang tengah itu adalah ya kita di PLAI, di Ikatan Pustakawan Filipina. Kemudian di Ho Chi Minh itu juga berbicara dengan PRIM. PIM itu itu dari Chulalongkorn. Kemudian saya bicara juga di Chulalongkorn tentang gaming di perpustakaan tahun 2017. Tapi yang menarik dari perkawanan itu adalah waktu saya diundang sebagai visiting officer di Prince of Songkhla, yang kemudian saya bawa anak-anak dan istri ke sana juga karena ada kendaraan juga yang bisa dipakai mereka untuk jalan-jalan. Jadi mereka jalan-jalan, saya berada di kampus gitu. Jadi itu senangnya gitu. Jadi bahwa setiap kerjasama itu kita perlu tingkatkan agar menjadi lebih banyak yang bisa kita raih, baik secara pribadi maupun secara kelembagaan. Jadi sebagai seorang pustakawan kita perlu mencari celah-celah yang bisa kita bangun agar kerjasama internasional kita itu berkembang. Bukan sekedar formalitas atau formal acara, tetapi juga informalnya juga jalan. Nah, ini contoh. Jadi ya saya bicara itu ternyata dengan tulisannya ada Lili Kurniawati Kuswah itu di waktu itu di kelas Library Association of Singapore waktu itu. Nah, itu Going Green in Technical Service. Jadi itu bicara tentang yang di perpustakaan game itu dulu namanya apa? Paperless itu. Jadi itu bicara tentang Going Green, jadi bagaimana menjadi perpustakaan hijau di LAS. Kemudian yang di tengah itu kemarin terakhir di tahun lalu di iCollege kita bicara tentang
pengalaman di Gunung Kidul. Jadi pengalaman-pengalaman kecil itu bisa kita munculkan di situ. Yang bawah itu saya berbicara bersama Arin. Ya. Arin itu dari muridnya Mula Bibah. Muridnya Cik Bibah itu saya ajak bicara, tapi yang berangkat saya waktu itu. Nah, saya bicara, tapi Arin saya masukkan di situ sebagai penulis kedua. Bicara tentang gaming di perpustakaan itu tahun 2017 di Chulalongkorn waktu itu. Jadi saya tidak melihat harus sama institusi, tapi yang penting Indonesia membangun bersama itu saya kira hal yang penting untuk bisa kita lakukan. Kemudian, nah selain ASEAN, saya juga di Asia Tenggara lebih banyak. Jadi awalnya dulu di leadership itu, leadership institute. Jadi ini satu hal yang mungkin bagus juga dikembangkan di Indonesia itu leadership ya. Leadership Institute karena kita betul-betul belajar bagaimana dari mendesain perpustakaan menjadi leader di dalam berbagai hal, kemudian lobbying dan sebagainya itu belajarnya di sini. Dulu awalnya saya jadi jadi peserta dari Leadership Institute pertama di Santo University, kemudian di Hong Kong, kemudian di Shenzhen dan lain-lain. Kemudian ikut lagi dan akhirnya diundang menjadi fasilitator waktu saya pulang dari Amerika. Nah itu untuk membantu dalam leadership itu, hanya membantu saja sih. Tapi senangnya adalah karena saya bisa berbicara di depan kawan-kawan pustakawan di Asia, juga kenal dengan kawan-kawan dari negara lain ya, dan misalnya dari Amerika yang paling kanan itu adalah Jeff Tresiak. Dia yang menginspirasi saya tentang perlunya membangun studio. Nah itu dia membangun dokumentasi tentang dari masyarakat itu di New Jersey, perpustakaan New Jersey. Dia dulu pernah kerja di Kanada. Jadi ini contoh-contoh bahwa kita bisa kembangkan, tetapi jangan lupa bahwa kita harus membangun diri kita agar kita bisa terus-menerus berkembang. Tanpa kita belajar terus-menerus, ya agak susah untuk mengembangkan diri. Nah, dan untuk mengikuti perkembangan di internasional, kita juga harus tahu kondisi internasional seperti apa yang menarik di situ, apa interest kita, itu akan sangat membantu. Selain juga kita melihat kondisi di Indonesia, apa yang bisa kita munculin di dalam forum internasional. Nah, kemudian terakhir yang ingin saya sampaikan adalah membuka wawasan pustakawan. Ini yang saya lakukan selama ini adalah membuka wawasan baru bidang perpustakaan, kemudian pustakawan, kelembagaan terkait dan diversitas. Dan ini butuh waktu, juga butuh keingintahuan dari kawan-kawan juga, kemudian keterbukaan. Jadi perbedaan budaya, perbedaan agama, tradisi, belajar bahasa asing dan lain-lain penting, termasuk kemauan yang kuat. Terakhir kemarin waktu di Beijing pas awal pandemi ya, awal pandemi itu saya bawa kawan-kawan ada Kori di situ tadi. Jadi Kori itu juga saya minta untuk berbicara, kemudian dia punya kemauan yang kuat sehingga mereka akhirnya berbicara di Beijing. Jadi apa yang saya lakukan dalam International Librarianship sekarang adalah secara pribadi mengajak kawan-kawan untuk berbicara di internasional. Pertama ya bicara dulu, tapi dulu awalnya adalah mengajak kawan-kawan untuk melihat perpustakaan di negara lain. Itu awalnya tahun 2003. Waktu itu yang berangkat ya termasuk angkatan di MIP ya, Lili dan angkatannya itu siapa ya? Ada Wahyu Supriyanto juga waktu itu dan kawan-kawan lain. Kemudian terus berkembang dan sampai sekarang masih jalan. Nah, kemudian kita bangun kegiatan-kegiatan untuk visit ya, library visit. Di awal-awal itu masih library visit yang sampai sekarang juga masih jalan. Terakhir kemarin dengan kawan-kawan dari Jawa Timur itu juga kita lakukan dengan FPPT Jogja juga, kita ke Malaysia, Singapura gitu. Selain kunjungan, kita juga mengadakan diskusi. Nah ini yang menarik juga bahwa kawan-kawan dari FPPT Jogja kita buat kegiatan di di Selangor, di Puncak Alam di UITM. Kita berbagi itu presentasi bersama dan kemudian belajar dari situ dari kawan-kawan di Malaysia, PPM dan juga kawan-kawan dari FPPT Jogja. Tapi ternyata
itu tidak puas ya dengan kegiatan-kegiatan yang hanya kunjungan atau presentasi bersama. Kemudian saya tantang kawan-kawan di sini untuk call for papers. Nah, jadi call for papers ini biar mereka presentasi. Dan awalnya sih di 2018 sampai 2019 ya. Kemarin itu ke Taiwan itu juga lumayan banyak kawan, ada 12 orang, ada yang sampai menang best poster gitu di sana. Kemudian di Beijing itu juga kita bicara tentang research, itu juga ada 8, salah satunya Mas Wahid itu S1-nya dari UIN, S2-nya di UGM, almarhum Mas Wahid. Itu jadi menghasilkan wawasan-wawasan baru, jaringan kepustakaan yang luas dan kegiatan yang baru. Karena saya pikir semakin banyak kawan-kawan di Indonesia muncul di internasional itu semakin baik. Karena jangan sampai kita ketinggalan dengan yang lain. Jadi yang lain itu selalu muncul. Saya ke Afrika itu berangkat ber-25 orang, satu dari Indonesia, yang 24 orang Malaysia. Itu satu pesawat itu. Nah, kemudian waktu di tempat lain itu ada 24 pembicara dari China. Dari Cina itu 24 pembicara. Kemudian dari Indonesia hanya satu orang, misalnya gitu. Ini satu hal yang saya agak khawatir, sehingga kepikiran bahwa saya ingin mengajak kawan-kawan untuk tampil di forum internasional. Sehingga muncullah gagasan-gagasan selalu mengajak kawan-kawan untuk maju di dalam call for papers. Kalau nggak mampu, awalnya harus dimulai dengan mengajuin call for papers, diterima atau tidak. Nah, cuma tadi pagi kepikiran kawan-kawan dari UIN itu ada yang belum sempat saya cek kemarin untuk konferensi, jadi mohon maaf saya sampai agak terharu, ternyata masih 2 yang belum saya baca untuk cek sebelum mereka submit. Ya strateginya adalah yang penting adalah punya keinginan dan keingintahuan. Ini dua hal penting, punya keinginan dan keingintahuan secara luas untuk belajar. Jadi kita perlu banyak belajar dari negara-negara lain juga. Kemudian tidak boleh menjadikan anggaran sebagai kunci dari segala masalah. Jadi begitu kita bilang nggak ada anggaran, mati kita, nggak akan ada ide. Tapi harusnya ada. Jadi kita coba dulu kemampuan kita. Kalau sudah mampu, nah akan ada kemampuan ke jalan itu selalu ada. Saya selama ini berpikirnya begitu. Jadi saya dulu tidak pernah bermimpi sekolah di luar negeri, ternyata bisa juga sekolah. Saya tidak pernah berpikir bisa ke Amerika, ternyata pergi ke Amerika juga berulang-ulang. Nah itu, tapi tidak pernah memikirkan anggaran di awal. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah adanya target-target yang dituju, kemudian kesiapan menerima tantangan baru itu juga hal yang penting. Nah, saya selalu lihat siapa dan apakah mereka punya keinginan apa enggak. Kalau tidak ya saya tinggal. Tapi kalau punya keinginan ya saya ajak. Gitu. Tapi yang penting juga adalah tidak menolak tawaran-tawaran, tetapi perlu dipilih. Gitu. Jadi ada tawaran-tawaran untuk presentasi dan sebagainya, jangan ditolak. Dan satu lagi adalah berani mencoba. Gagal itu biasa. Jadi jangan lihat bahwa orang yang sukses itu jalannya mulus. Jalannya berliku, sangat panjang. Kemudian juga selalu melihat berbagai peluang, walaupun awalnya itu tantangan. Jadi kalau lihat tantangan ya akan sebagai tantangan akan menjadi sulit. Tapi kalau kita lihat tantangan itu sebagai peluang akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan kegagalan bukan aib, tapi pelajaran penting yang kita bisa ambil nilai positifnya. Ini hal penting yang perlu kita lakukan dalam membangun international librarianship bagi kita semua. Kemudian juga jangan lupa bahwa pergi sendiri bisa kemanapun, bisa sejauh manapun. Ini saya coba lakukan sendiri juga. Saya bisa ke 5 benua itu karena pergi sendiri. Tapi pergi bersama, bareng-bareng dengan kawan-kawan itu menghasilkan dan membutuhkan pemahaman luas, tapi menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Jadi semakin banyak orang pergi ke luar negeri. Dulu awalnya pikiran saya adalah bagaimana agar pustakaan itu naik pesawat. Itu sebelum tahun 2000. Banyak pustakaan, semakin banyak pustakaan naik pesawat, kemudian semakin banyak pustakaan punya paspor pergi luar negeri. Tapi kemudian bagaimana pustakaan-pustakaan Indonesia itu tampil dan seterusnya. Itu pikiran-pikirannya cuma begitu aja. Jadi kalau jangan sampai terlalu sedikit jumlah orang Indonesia yang tampil. Di awal sebagai perjalanan biasa bisa jadi mungkin, tapi pengalaman itu akan membantu kita menjadi lebih confident, lebih percaya diri. Di tengah perjalanan kita itu mungkin kita punya target. Jadi mungkin diajak pergi ke kunjungan itu mungkin biasa-biasa aja.
tapi kemudian kita akan punya target baru, kemudian juga mungkin punya tujuan-tujuan besar. Termasuk waktu kuliah ya. Jadi waktu awal kuliah jadi ke Inggris itu tahun 90 itu ke Inggris itu nggak pengen juga sekolah, tapi keinginan awalnya adalah pengen merasakan kehidupan di negara lain, terutama Inggris atau Amerika, karena saya kuliahnya sastra Inggris S1, jadi punya pengalaman itu. Tapi kemudian berkembang dan kemudian saya banyak kawan di Inggris kebetulan, sehingga saya bisa tinggal di rumah-rumah kawan-kawan di Inggris itu. Lalu berkembang dengan keinginan tahuan yang lebih lanjut, kemudian pengen tahu apa-apa, jadi akhirnya menerima tantangan, kemudian tawaran-tawaran lain juga. Dan sekarang saya lebih fokus pada mengajak orang atau kawan-kawan itu. Saya tidak melihat usia, tapi yang penting adalah mereka yang punya kemauan untuk membangun international librarianship. Jadi sekarang ini baru sibuk-sibuknya kawan-kawan dari UIN Jogja maupun UGM itu di rumah itu kita bisa sampai malam sekali menyiapkan presentasi. Saya kira minggu ini juga sangat krusial. Selain minggu sebelumnya, 2 minggu yang lalu juga sangat krusial, tapi minggu ini juga akan krusial karena harus menyiapkan presentasi-presentasi di internasional dari kawan-kawan baik UIN maupun dari UGM. Ini sebentar kan saya tinggal di Jogja ya, mohon maaf. Mungkin kalau kawan-kawan dari kota lain bisa bergabung, saya kira juga bagus. Jadi awalnya dulu hanya main-main, hanya kunjungan-kunjungan gitu yang paling bawah itu. Jadi kunjungan mahasiswa dan pegawai perpustakaan ke negara lain. Kemudian ini yang di tengah atas itu ada kawan-kawan dari FPPT Jatim. Saya pergi ke Singapura dan Malaysia. Selain kunjungan di perpustakaan, kita juga berkunjung ke publisher biasanya. Kadang-kadang formal, kadang-kadang informal. Termasuk dengan EDSCO itu kadang-kadang kita makan di angkringannya, jadi ngobrol bersama gitu. Kemudian ini yang di kiri itu adalah waktu FPPTI Jogja, kita beri presentasi. Ya, saya waktu itu nggak siap mau suruh ngomong apa, akhirnya kita bicara juga. Yang kanan tengah itu adalah kemarin yang di Beijing. Ini kawan-kawan dari UGM yang kuliah di MIP itu pergi ke Beijing untuk presentasi semua. Ya. Jadi kawan-kawan ini sangat confident dan saya sangat senang karena Mas Wahid almarhum itu mampu memotivasi kawan-kawannya untuk presentasi. Jadi walaupun bersusah payah latihan presentasi dari nulis abstrak, nulis paper, sampai nulis PPT di rumah ya, kawan-kawan ini semuanya di rumah nulis itu, tapi kemudian bisa presentasi dengan lancar. Dan itu diterima oleh kawan-kawan yang luar biasa di ASEAN, itu ada Hauren dan sebagainya. Ini juga saya dulu tahun berapa itu kita di UGM itu bahas open access, jadi saya membawanya ke Hong Kong. Jadi Hong Kong U sama Hong Kong University of Science and Technology, HKUST. Jadi itu saya bawa ke sana. Tapi kadang-kadang ke publisher, kadang-kadang kemana gitu. Jadi ini hal yang saya kira penting untuk dipertimbangkan, bahwa kita bersama-sama akan bisa mampu membangun kepustakawanan, jadi pustakaan yang berlevel internasional. Ini kalau kita bangun terus-menerus, jadi seniornya selalu membantu yang muda, itu akan sangat bagus dalam menunjukkan visibilitas para pustakaan Indonesia di internasional. Tapi memang butuh waktu yang panjang. Ini yang kiri itu adalah waktu itu Safira umur berapa nggak tahu sih, umur 20. Waktu itu lulus D3, saya minta saya minta jadi moderator. Pembicaranya adalah orang Australia. Nah kemudian itu jadi masih culun gitu orangnya. Nggak, sekarang sudah luar biasa, sudah S3. Tapi dulu itu mulainya dari kita minta dia menjadi moderator. Kebetulan presenternya adalah orang Australia. Kita bicara tentang buku anak karena disertasi saya di Inggris itu adalah tentang sastra anak, jadi children's literature. Kebetulan saya nulis tentang sastra anak. Nah kemudian kita diskusi dengan kawan-kawan MIP di 3 UGM. Yang kanan adalah
saya juga mengajak yang junior untuk berbicara di internasional tanggal 25 besok, 25 Oktober. Jadi menulis bersama, saya minta dia presentasi gitu. Ini dari kawan dari National Library. Jadi dia akan presentasi, saya akan presentasi. Jadi saya bagi dua. Ini adalah model yang dilakukan di PPM ya, Persatuan Pustakaan Malaysia. Jadi seniornya bicara, kemudian yang junior bicara juga. Tapi akan saya balik, yang junior dulu bicara, kemudian seniornya berbicara belakangan untuk berlatih. Jadi ini adalah contoh-contoh bagaimana kita membangun kepustakawanan Indonesia di kancah internasional. Saya tidak ingin hanya sedikit orang yang muncul di kancah internasional, tapi kalau semakin banyak pustakawan Indonesia yang muncul di internasional, saya akan senang sekali. Closing notes dari saya, mudah-mudahan belum sampai 45 menit, masih 5 menit ya. 5 menit. Oke, pas. Nah, sebagai pustakawan, kita perlu pertimbangkan bahwa keterampilan berkomunikasi itu penting. Bahasa Inggris itu beda-beda, bahasa Inggris tulis, bahasa Inggris percakapan itu berbeda. Jadi TOEFL memang harus ditingkatkan. Waktu saya itu sekarang mentoring, jadi mentor di Fulbright, mentor Fulbright untuk mereka yang mau kuliah di Amerika. Jadi kawan-kawan dari jurusan perpustakaan kalau ingin belajar di Amerika, nanti mentornya saya. Jadi akan saya bantu juga semampunya. Tapi untuk memilih kampus-kampus itu biasanya kita perlu melihat tulisannya seperti apa. Nah itu. Jadi sekarang posisi saya adalah mentor di Fulbright. Keterampilan komunikasi penting. Jadi TOEFL itu TOEFL, tapi bukan TOEFL sekedar TOEFL, bukan sekedar bisa tata bahasa, tapi bagaimana berkomunikasi, bagaimana menulis, itu dua hal yang berbeda. Bagaimana mendengarkan itu juga kosakatanya berbeda. Tapi yang tidak kalah penting adalah interpersonal skills. Bagaimana kita berbicara dengan orang lain, tetapi mereka bisa menerima karena budaya kita itu berbeda ya. Saya pernah sering katakan di situ bahwa dengan kawan-kawan dari misalnya dari waktu di Afghanistan, saya pergi ke Afghanistan itu kalau kawan dekat itu dia minum itu cuma bawa 1 gelas, 1 botol gitu air, kemudian minum sendiri dulu, gelasnya dipakai sendiri, kemudian tamunya seperti saya itu dikasih gelas bekasnya dia, kemudian dikasih botol itu suruh minum dengan gelas yang barusan dipakai dia. Itu ada sopan di sana. Tapi kalau di Indonesia mungkin tidak sopan ya. Tapi di Afghanistan sopan karena itu menunjukkan bahwa airnya itu tidak mengandung racun misalnya gitu. Jadi banyak budaya yang kita pelajari. Tapi interpersonal skill itu betul. Dan juga berani mencoba, trial and many errors. Saya katakan many. Jadi banyak kegagalan itu biasa, kegagalan itu. Kemudian sense of inquiry juga penting, tapi tidak kalah penting adalah sense of humor. Jadi harus banyak bikin ngobrol yang santai-santai gitu, jadi kadang-kadang ketawa juga gitu. Itu hal yang penting. Kemudian tidak mengandalkan gelar dan jabatan. Jadi kalau kita bicara tentang gelar kemudian jabatan, nah itu susah. Kita tidak perlu berpikir tentang gelar dan jabatan. Mungkin S1 pun tidak masalah, S2 tidak masalah. Mungkin pindah alih jalur itu juga bisa jadi. Tapi yang penting adalah interpersonal skill, keterampilan berkomunikasi, berani mencoba, sense of inquiry, sense of humor itu selalu ada. Dan jangan terlalu minder juga. Jangan minder, tetapi kegiatan sosial atau acara-acara sosial itu lebih penting ketimbang acara formalnya. Itu kata kuncinya di situ. Karena decision making itu selalu dibuat secara informal dulu. Kemudian tantangan dan sebagainya kita anggap sebagai peluang, kemudian dikenal dan mengenal itu hal yang penting. Nah, tidak kalah penting sebagai penutup adalah berpengalaman itu sangat penting, punya wawasan, kemudian dikenal itu juga perlu sebagai modal untuk menjadi masyarakat atau manusia yang berguna. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan.